6 terpidana kasus narkotika dan obat terlarang telah dieksekusi mati pada Minggu dini hari. Sebuah hukuman terberat bagi setiap pelanggar hukum. Sikap tegas pemerintah menerapkan hukuman mati ini tidak berhenti sampai di sini. Masih ada 58 terpidana kasus narkoba lainnya yang akan dieksekusi mati lantaran gerasinya telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu terpidana yang ditolak gerasinya adalah warga negara Australia, Myuran Sukamaran alias Mark. Mark adalah salah satu anggota Bali Nine yang terlibat dalam aksi penyelundupan heroin sebanyak 8,2 kg pada 17 April 2005 lalu di Bali. Namun Myuran yang kini mendekam di LP Kerobokan Bali tidak masuk dalam daftar 6 orang pertama yang dieksekusi pada Minggu dini hari. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan keputusan eksekusi mati Myuran belum dilaksanakan lantaran pihaknya masih menunggu keputusan gerasi rekan Myuran, yaitu Andrew Chan. Jika semua proses hukum telah terpenuhi, barulah eksekusi mati dilaksanakan. Mengenai para terpidana mati yang sekarang masih ada, tentunya akan kita persiapkan setelah sebelumnya diteliti lagi dengan cermat. Jangan sampai ada sedikit pun permasalahan hukum yang belum terpenuhi dan terselesaikan. Karena demikian nanti hasil penelitian kita ada di antara mereka yang sudah terpenuhi segala permasalahan hukumnya, tentunya secepat itu pula kita rencanakan untuk dilaksanakan eksekusi matinya. Di sisi lain, pemerintah Australia sedang berupaya agar warga negaranya tidak dieksekusi mati. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan akan melakukan upaya diplomatik semaksimal mungkin untuk mencegah warga negaranya dihukum mati. Australia merupakan salah satu negara yang menolak hukuman mati. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ingin langsung mengkonfirmasi apa tayangan yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Ada tekanan dari Tony Abbott, Australia, terhadap pelaksanaan hukuman mati yang hanya tinggal menunggu waktu karena gerasinya sudah resmi ditolak oleh Presiden Joko Widodo, warga negaranya. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Tony Abbott bukan tekanan ya, karena kalau tekanan itu biasanya disertai dengan sanksi-sanksi tertentu. Jadi ini merupakan himbauan atau keinginan dari pemerintah Australia untuk tidak dilakukannya hukuman mati terhadap warganya. Ya, tetapi sebagaimana kita lihat juga dari apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Abbott bahwa adalah hak dari negara tersebut apabila mau melaksanakan hukuman mati itu. Artinya mereka tahu. Tetapi kita juga paham bahwa pemerintah negara di mana warganya akan menjalani hukuman mati itu biasanya harus menghadapi publiknya. Publik, konstituen mereka, dan mereka khawatir apabila tidak terpilih kembali menjadi Perdana Menteri dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu paham bahwa akan ada protes-protes dari negara tersebut kepada Indonesia. Permasalahannya apakah Indonesia harus merespon dengan kita tidak melakukan hukuman mati, stop sampai di situ, atau kita akan tetap terus dengan komitmen kita. Menurut saya pilihan bagi Presiden Jokowi pada saat sekarang ini adalah yang kedua. Karena apa yang sudah dimulai tidak boleh kemudian surut. Kenapa? Karena apabila surut, maka Presiden dianggap tidak berkomitmen penuh terhadap darurat narkoba ini, dan kemudian diskriminatif terhadap hukuman yang dilakukan terhadap warga negara asing gitu. Meskipun tekanan bukan hanya datang dari 1-2 negara yang warga negaranya terlibat dalam kasus narkoba di Indonesia, tetapi juga ada tekanan dari negara-negara lain yang memang anti dengan hukuman mati, Pak Rick. Oh ya, itu kalau itu sudah biasa ya. Uni Eropa itu dari tahun ke tahun dia tidak melihat apakah narkoba atau bukan, tetapi yang mereka inginkan segala kejahatan yang ada kaitan dengan hukuman mati, mereka menginginkan itu dihapus. Mereka akan datang ke Indonesia menghimbau, bahkan kalau perlu mereka memberi bantuan-bantuan kepada Indonesia untuk memastikan bahwa hukuman mati itu tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan kita. Tetapi dalam konteks Indonesia, kita tahu bahwa pro kontra terhadap hukuman mati ini pernah dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berhak menafsirkan terhadap Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan sesuai dengan konstitusi kita. Betul. Tidak inkonstitusional. Saya ingin ke Pak Anang. Tapi sebelumnya kita bisa saksikan grafis yang berikut ini. Ini terkait proses
eksekusi mati atau hukuman mati di Indonesia, termasuk juga di sejumlah negara di kawasan Asia. Kita lihat bersama-sama, Pak Anang. Ya. Ya, dan dari grafis ini juga bisa terlihat selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2015 ini paling sedikit di antara kawasan Asia Tenggara, Pak Anang. Hanya 12 eksekusi yang dilaksanakan terkait kasus narkoba. Singapura dalam kurun waktu yang sama, 14 tahun terakhir, ada 59 eksekusi. Bahkan Malaysia, ini kurun waktunya memang jauh lebih banyak. Tetapi ada 228 eksekusi yang telah dilakukan. Kenapa pemerintah Indonesia kita relatif sangat sedikit dalam kurun waktu 15 terakhir ini, Pak? Ya, ini faktanya demikian, ya kan? Padahal undang-undang kita sudah sangat keras. Makanya komentar teman-teman saya yang dari Malaysia itu enak loh, ya kan? Aku kalau pensiun nanti bisnis narkoba di Indonesia aja, ya kan? Hukumannya ringan. Nah, itu dia. Nah, itu. Apakah itu yang memicu juga peredaran sekarang begitu tinggi? Demand begitu besar? Salah satunya, karena memang multi kausa ya. Tapi yang jelas ini salah satunya. Hukumannya ringan. Seandainya dihukum mati tidak dieksekusi. Nah, ini termasuk bagian-bagian cara berpikirnya mereka. Nah, inilah kenapa kita dorong bagaimana hukuman mati ini juga berjalan. Karena memang konstitusional. Ada di dalam undang-undang kita. Dan ini diputuskan oleh hakim. Dan dari negara-negara yang melakukan eksekusi mati terhadap pengedar narkoba, terbuktikah itu bisa menjadi efek jera? Ya, ini paling tidak bagi yang sudah dieksekusi hukuman mati, ya sudah kita tidak bicara ya tentang efek jera. Tapi bagi yang lain, sindikatnya ini merupakan sinyal. Informasi bagi mereka, sekarang Indonesia serius loh menangani masalah narkoba. Ini paling tidak ditangkap itu. Ingat, hukuman mati itu tidak ujuk-ujuk. Ada proses. Tingkat pertama, tingkat banding, kemudian ada kasasi, kemudian ada lagi PK. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah menguji bahwa dia memang pantas dijatuhi hukuman mati. Oke, ini tindakan tegas yang jelas-jelas sinyalnya begitu kencang. Untuk semua negara-negara atau jaringan-jaringan internasional yang bermain dalam peredaran narkotika dan narkoba di Indonesia. Kita bicara preventif, tadi Anda juga sudah katakan, Pak Anang, langkah preventifnya apa, mengingat ini posisi geografis Indonesia sangat enak sekali mungkin bagi para pengedar atau jaringan internasional untuk mendistribusikan, karena ada 4 juta konsumen narkoba di sini. Jadi langkah menekan demand ini yang sekarang ini kita lakukan, khususnya tahun 2015 ini, saya mendapat perintah untuk merehabilitasi 100.000 penyalahguna. Nah, ini ya kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu hanya 2.000. Bayangkan tahun 2014 kami hanya 2.000 penyalahguna, tahun 2015 tiba-tiba naik menjadi 100.000. Nah, ini juga bagian tugas penting daripada BNN dan seluruh masyarakat. Nggak bisa kita sendiri. Kita harus mengajak masyarakat, mengajak penegak hukum lainnya, mengajak fungsi kesehatan, dalam ini Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, itu harus bersama-sama. Karena posisi penyalahguna itu, ya kan, itu ada di 2 dimensi, dimensi hukum dan dimensi kesehatan. Baik Pak Anang, Pak Hai, kita tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, karena saya ingin bertanya juga Pak Anang, kira-kira pos-pos mana yang menjadikan ini jalur-jalur lalu lintas narkoba di Indonesia, karena pernah saya baca juga ini titik-titik pelabuhan yang banyak mengingat kita negara kepulauan dan itu menjadi sasaran arus lalu lintas yang benar. Demikian, kami akan kembali sesaat lagi.